Halo Sobat PJP Giting Channel Opini Kebangsaan. Selamat datang kembali di channel yang selalu mengupas tuntas berbagai persoalan penting di dunia politik dan pemerintahan Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan fundamental, yaitu Prabowo negarawan atau politisi. Dalam dunia politik, perbedaan antara seorang negarawan dan politisi sangatlah mendasar. Kita akan mengulas secara mendalam mengenai karakteristik kedua sosok tersebut dan melihat apakah perjalanan karir Prabowo Subianto selama ini sudah menunjukkan ciri-ciri seorang negarawan atau tetap berada dalam ranah politisi. Pernahkah Anda berpikir, apakah seorang pemimpin yang sudah menempuh berbagai peran penting dalam politik dan militer bisa bertransformasi menjadi negarawan sejati? Bayangkan seorang negarawan bukan hanya sekedar berjuang untuk duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat tanpa pamrih. Lantas, apakah Prabowo Subianto yang telah mengukir sejarah sebagai jenderal, menteri, hingga kini presiden, memiliki jiwa negarawan, atau ia hanya seorang politisi yang mengejar kekuasaan formal? Mari kita telah bersama perjalanan dan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukannya, serta perbedaan mendasar antara seorang negarawan dan politisi untuk menemukan jawabannya. Saudara, ketika kita mempelajari ilmu politik, jelas disebutkan bahwa seorang negarawan adalah seorang warga negara yang berproses secara gradual dalam pengalaman hingga menduduki pemimpin negara yang terakui oleh kebanyakan warga negara. Sebagai orang yang berpengalaman dalam interaksi sosial, politik, hukum, dan cita-cita negara, seorang yang terbiasa merumuskan kepentingan bangsa dan negara, seorang yang terbiasa mengemban misi, seorang yang terbiasa visioner melihat jauh ke depan, terbiasa memahami kepentingan bangsa, terbiasa memahami generasi bangsa, terbiasa mempersiapkan generasi berikutnya untuk sebuah bangsa. Dan seorang negarawan secara komprehensif dan holistik melihat bangsa dan negara sebagai satu kesatuan. Seorang negarawan telah selesai dengan dirinya dan keluarganya, sehingga pengakuan terhadap kekuasaan memimpin negara semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara, serta keberlanjutan dan kemajuan bangsa dan negara. Beda dengan politisi. Seorang politisi dalam kiprah pengalaman berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara hanya berorientasi pada kekuasaan politik formal, hanya berorientasi pada kursi kekuasaan politik di partai politik dan parlemen. Secara periodik tertentu, selalu berusaha agar duduk di partai politik dan parlemen. Seorang politisi sangat menikmati kursi kekuasaan politik yang dimiliki tanpa harus memikirkan pengalaman hidup, realitas hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Dua kutub
antara negarawan dan politisi sebenarnya tidak harus se-ekstrim itu. Sebab ada negarawan yang berproses melalui politisi atau tidak melalui politisi. Namun dari seorang negarawan biasanya tidak lagi menjadi politisi. Sebab negarawan dapat dikatakan adalah puncak pengabdian pada bangsa dan negara. Bagaimana dengan Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia? Kita ketahui bersama, Prabowo seorang jenderal, ketua HKTI, anggota Partai Golkar, Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Menteri Pertahanan, Presiden Republik Indonesia. Secara terminologi sederhana, Prabowo Subianto jelas seorang politisi. Walaupun belum pernah di parlemen, tetapi dia kaya pengalaman di partai politik, pengalaman sosial, politik, hukum secara gradual dijalani dalam kurun waktu yang panjang. Namun, pengalaman panjang sebagai politisi, apakah Prabowo berujung jadi seorang negarawan? Mengacu pada pengalaman panjang Prabowo sebagai politisi dan pengusaha besar dan 100 hari kepresidenannya, tampaknya Prabowo tidak akan terlahir jadi seorang negarawan. Prabowo tidak akan bisa setara dengan Soekarno, B.J. Habibie, Megawati Soekarno Putri. Prabowo hanya akan tetap dikenal sebagai politisi yang menjadi Presiden Republik Indonesia seperti Soeharto, Abdurrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Alasan-alasan realistis dan logis dapat dikemukakan bahwa Prabowo berakhir sebagai politisi presiden. 1. Banyak kebijakan-kebijakan presiden sebelumnya yang merugikan rakyat dibiarkan saja terus berjalan. 2. Kurang peka terhadap kesulitan masyarakat luas, seperti daya beli menurun, banyak terjadi PHK, lapangan kerja sempit, kurang peduli pada UMKM, kurang peka terhadap kebutuhan dasar rakyat luas. 3. APBN lebih banyak digunakan untuk biaya rutin, gaji, tunjangan, fasilitas pejabat negara, ASN, TNI, Polri, bayar utang, daripada biaya pembangunan kepentingan masyarakat luas. 4. Tidak tampak kebaruan-kebaruan kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas. 5. Lebih mementingkan kepentingan oligarki daripada rakyat keseluruhan. 6. Membentuk kabinet jumbo dan tidak tampak mau untuk memperbaikinya. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa Prabowo menempuh cara-cara politisi, bukan cara-cara negarawan. Saudara, dari pembahasan kita tadi, terlihat bahwa perbedaan antara negarawan dan politisi adalah pada orientasi dan tujuan pengabdiannya kepada bangsa. Berdasarkan pengalaman panjang dan kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan, muncul pertanyaan kritis. Apakah Prabowo akan mampu melampaui peran politisi dan bertransformasi menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan rakyat? Nah, saudara, saya mengundang Anda, sobat-sobat PJP Ginting,
untuk berdiskusi dan berbagi pendapat di kolom komentar di bawah ini. Apakah Anda melihat potensi dalam diri Prabowo untuk menjadi seorang negarawan? Ataukah Anda berpendapat bahwa ia akan tetap berada dalam jalur politisi formal? Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Jika video ini bermanfaat, like dan share kepada teman-teman Anda. Pastikan untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar setiap update dari kami langsung sampai kepada Anda. Saudara, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.